Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Sri Wahyuni, CGP Angkatan 9, Guru SMKN 4 Bone. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya Bapak Amri dari pelajaran PJOK di SMKN 4 Bone. Apa kabar Pak Amri hari ini? Baik Bu, baik. Baik, hari ini kita akan melakukan pra-observasi ya, di mana tujuan daripada observasi itu sendiri yaitu untuk mengetahui dan juga saya ingin mengevaluasi jalannya observasi yang akan dilakukan di kelas nanti. Dan kenapa kemudian kita melakukan pra-observasi, yaitu agar Bapak nanti lebih percaya diri dan lebih punya persiapan dalam melakukan pembelajaran di kelas. Baik, ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada Pak Amri sebelum masuk pembelajaran, yaitu apa yang menjadi tujuan pembelajaran Pak Amri sebelum masuk kelas? Baik, sebelumnya Bu, untuk tujuan pembelajaran khusus maupun yang saya ampuh, tentu satu sesuai dengan modul yang saya ajar, yaitu peserta didik dapat menunjukkan perbedaan kebugaran jasmani terkait kesehatan dan kebugaran jasmani terkait keterampilan. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat mempraktikkan tes peningkatan kebugaran jasmani, yaitu kecepatan, kelincahan, dan daya tahan otot. Kemudian yang terakhir, peserta didik mampu mengevaluasi gerakan yang kurang tepat dalam latihan kecepatan, kelincahan, dan daya tahan otot. Jadi inti dari tujuan pembelajaran Bapak di sini adalah kebugaran jasmani ya. Pertanyaan kedua saya, kira-kira area pengembangan apa yang ingin Bapak capai pada pembelajaran kali ini? Ya, untuk area pengembangan yang ingin saya capai Bu ada dua, yaitu tentu pengetahuan, kemudian yang kedua adalah keterampilan. Tapi yang saya ingin kerucutkan di sini adalah bentuk dari keterampilan, karena ini terkait tentang kebugaran jasmani untuk pemilihan. Yang pertama itu yaitu terkait peningkatan keterampilan fisik, yang kedua memahami konsep kesehatan, dan yang terakhir itu pengembangan kebiasaan hidup sehat dalam peningkatan gaya kebugaran jasmani. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya itu rancangan pembelajaran apa yang akan Bapak terapkan di kelas nanti, baik mulai dari strategi, model sampai dengan metode pembelajaran. Baik Bu, untuk strategi yang saya lakukan yaitu pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kebutuhan dan kemampuan peserta didik yang berbeda-beda dengan pembagian kelompok sesuai dengan keterampilan dan kapasitas siswa. Kemudian merujuk pada model, tentu saya melakukan discover learning, yaitu ada kemandirian, percaya diri, aktif pembelajaran, dan kreatif. Masuk kepada metodenya, saya melakukan unjuk kerja dengan tes pengukuran kebugaran jasmani dengan mengelompokkan sesuai kemampuan siswa. Baik, terima kasih Pak untuk jadi di sini strateginya adalah pembelajaran berdiferensiasi. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, media apa yang akan Bapak gunakan pada saat pembelajaran supervisi dan pembelajaran? Ya, untuk media yang saya gunakan karena nanti adalah tes kebugaran, tentu saya menggunakan stopwatch, peluit, kon, tentu lapangan, dan sirkuit latihan pada saat tes kebugaran. Berarti beberapa alat-alat yang akan disiapkan. Baik, selanjutnya kira-kira kapan Bapak akan melakukan supervisi observasi di kelas nanti? Jam berapa dan Ya, untuk harinya insya Allah hari Selasa tanggal 27 Februari 2024, tepat besok Bu, hari Selasa. Dan insya Allah karena medianya sudah siap, dan besok itu saya belajar untuk tes pengukuran, yaitu untuk tes keterampilan. terima kasih Pak. Jadi hari Selasa ya, tanggal 27 Februari jam pertama. Terima kasih. Untuk pertanyaan terakhir saya Pak, kira-kira apa yang Bapak mendapatkan setelah melakukan percakapan pada hari ini? Untuk yang saya dapat dalam percakapan hari ini, tentunya saya melihat susunan pembelajaran di kelas ini, tentu ada tujuan pembelajaran yang akan dicapai, kemudian area pengembangan yang akan dilakukan oleh pendidik, kemudian
rancangan pembelajaran yang terakhir yang tidak kalah penting adalah ini pembelajaran pada saat kita melakukan kegiatan pembelajaran. Baik Pak, terima kasih untuk hari ini. Kita bertemu kembali sebentar yang pertama ya untuk pelajaran PJ Oka di kelas TDSN. Terima kasih. Tangan ke samping. Potongkan di kanan. Aku mau bergerak hari ini. Sudah. Kamu jangan bergerak. Coba tangan coba. Dikejar aja. Yang Ari. Ada kiri gerak. Tangan ke samping. Belokkan di kanan sudah bergerak. Jangan bergerak. Gerak. Ada kanan gerak. Jalan ke kanan gerak. Dua langkah ke belakang jalan. Dua langkah ke belakang jalan. Tentunya siap gerak. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut percaya depan. Doa mulai. Baik. Pak. Hari Diansyah. Awal. Sama seperti awal. Alfian. Dan nah, untuk kon pertama kita melakukan di kon diri itu. Ya. Ini adalah bentuk startnya. Nanti finishnya bisa minta bantuannya. Segera mana segera? Mana?
ambil konnya ya, ambil konnya. Langsung aja lari. Detiknya. Siap. Kalau sampai 17 langsung berhenti ya. Ini itu lihat lagi 14. Oke, sudah. Balik lagi. Saya meminta dulu satu temannya untuk apa yang kita dapat dari pembelajaran ini. Oke, silakan. Baik. Ada deh, tadi kerekam. Pembelajaran hari ini saya senang sekali karena dapat bisa mengukur tes pembelajaran jasmani. Oke. Nah, sebelum kita tutup, jadi hari ini untuk tes kebugaran jasmani sudah saya ukur ya. Ada yang tentu ada 3 item tadi yang kita lakukan, tes kecepatan, kelincahan. Nah, kenapa tadi saya kasih 2 supaya ya ada motivasimu untuk bisa lebih cepat ya. Tentunya hari ini kalau kau lakukan kecepatannya tadi agak kurang, tentu itu harusnya menjadi tanggung jawab kita, apakah kita menjadi seorang atlet itu nanti akan kita lakukan. Tentunya kenapa hari ini kita melakukan tes kebugaran akan disampaikan sama kita untuk mengukur kebugaran jasmani kita, baik dari kecepatan, kemudian kelincahan, dan yang terakhir daya tahan nafas. Untuk pertemuan selanjutnya kita masuk di pertemuan materi senam lantai ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita masih berikan kesehatan dan kesempatan. Mudah-mudahan minggu depan tidak ada halangan. Berkata wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Sri Wahyuni, CGP Angkatan 9. Kali ini saya ditemani dengan pengajar praktik saya, Bapak Syam Surya, dan Bapak yang sudah saya observasi, Bapak Amriansyah SP. Jadi hari ini kita akan melakukan supervisi coaching ya, coaching supervisi. Baik. Apa kabar hari ini Pak Amri? Baik, sangat baik Bu. Terima kasih. Bagaimana dengan Pak? Alhamdulillah baik juga Ya, sehat. terima kasih. Baik Pak Amri, saya sebelumnya telah melakukan observasi di kelas. Hari ini kita akan melakukan pasca observasi dengan tujuan agar saya bisa mengevaluasi hasil pembelajaran Pak Amri di kelas. Jadi hari ini mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Pak Amri terkait pembelajaran yang telah berlangsung pada saat observasi. Ada pun pertanyaan pertama saya itu bagaimana perasaan Pak Amri pada saat setelah berlangsungnya pembelajaran di kelas? Ya, terima kasih Ibu. Kalau untuk perasaannya pasti sangat senang Bu. Kemudian untuk proses praobservasi dan observasi yang telah kita lakukan tentu membuat saya juga mengetahui tahapan-tahapan pembelajaran, proses pembelajaran dalam kelas ataupun di luar kelas. Jadi artinya Pak Amri jadi langsung tahu ya bagaimana tahapan pembelajaran. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan selanjutnya bisa tidak Pak Amri ceritakan kembali pengembangan yang akan Pak Amri kembangkan pada saat di kelas? Ya, terima kasih Bu. Untuk pengembangannya saya melakukan pengembangan di bentuk keterampilan, yaitu identik dengan bentuk latihan. Tentu pengembangan yang saya lakukan di situ adalah peningkatan keterampilan fisik yang pertama. Yang kedua itu adalah pengembangan kebiasaan gaya hidup sehat dalam peningkatan kebugaran jasmani. Tentu tahapannya kami membagi sesuai dengan kemampuan peserta didik dengan unjuk kerja, kemudian membagi kelompoknya sesuai dengan kemampuan dan keterampilan peserta didik. Jadi ada pembagian kelompok ya Pak Amri. Ya.
Kira-kira nih rencana pembelajaran rancangan ini apakah sudah berlangsung dengan baik di kelas atau belum? Ya, untuk berlangsungnya sudah cukup baik, tetapi pasti ada beberapa kekurangan, Bu. Iya. Ya. Jadi berarti kira-kira kalau ada kekurangannya seperti apa? Ya, kekurangan atau kendala yang saya hadapi pada saat proses pembelajaran di dalam aktivitas pembelajaran, yang pertama itu kurang terlibatnya peserta didik. Yang pertama, kemudian yang kedua adalah kurangnya motivasi peserta didik. Tentu ini tidak aktifnya terlibat dalam kurang beradaptasi dalam hal dapat mempengaruhi bentuk kebugaran peserta didik. Jadi masih kurang ya Iya. siswa untuk tergerak. Tergerak. Tidak mungkin Pak Amri yang harus melakukan ya. tergerak. Betul. Baik, kira-kira masih ada tidak kendala-kendala di kelas yang sering Pak Amri dapatkan pada saat pembelajaran? Ya, untuk kendalanya paling seperti yang didapat oleh guru yang lain, khususnya seperti mata pelajaran saya, Bu. Biasanya di bentuk prasarana dan sarana yang belum memadai. Salah satunya mungkin seperti kon mangkok, kemudian stopwatch, paling seperti itu, Bu, Jadi yang alat yang menjadi Betul. kekurangan untuk terkhusus guru PJOK. Ya, siap. Jadi untuk pertanyaan terakhir saya ini, kira-kira ini Pak Menteri kapan nih ada rencana saya akan melengkapi semua kelengkapan olahraga saya di kelas? Untuk kelengkapan olahraganya, insya Allah, Bu, karena sudah juga pengajuan untuk di sekolah masalah peralatan, dan insya Allah akan kita lakukan perbaikan. Tentu yang kurang kita perbaiki, yang sudah baik kita tingkatkan lebih baik lagi. Dan ini akan kami laksanakan di pembelajaran selanjutnya dengan mata pelajaran yang lain tentunya. Ya, karena kebetulan memang ini semester akhir, Iya. kita akan mungkin perbaiki di semester awal nanti. Ya, siap. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Amri hari ini. Selanjutnya saya meminta kepada Pak PP untuk umpan baliknya terkait observasi yang dilakukan pada hari ini. Ya, baik, terima kasih Bu Sri Wahyuni yang sudah melakukan percakapan pasca observasi dengan guru yang sudah mungkin diobservasi kemarin terkait dengan percakapannya terkait dengan coaching yang dilakukan dengan Alur Tirta. Saya pikir tadi semua unsur-unsur di Alur Tirta itu sudah dipenuhi, mulai dari tujuan. Tadi di awal sudah dilakukan percakapan yang dimulai dengan tujuan apa yang mau dicapai di percakapan itu. Tadi sudah Bu Sri Wahyuni sampaikan kepada beliau sebagai observita. Terus yang kedua, identifikasi. Tadi pertanyaan-pertanyaannya berusaha untuk mengidentifikasi bagaimana perasaannya, bagaimana kondisi kelasnya ketika beliau mengajar, proses pembelajaran terjadi, dengan berbagai pertanyaan-pertanyaan yang coba menggali atau mengidentifikasi apa yang dilakukan oleh observinya. Terus rencana aksi tadi juga sudah, saya pikir ditanyakan kapan ada planningnya, kapan ada rencananya untuk perbaikan-perbaikan mungkin apa yang dialami selama di kelas atau di lapangan, kendala-kendalanya, kapan ada evaluasinya, refleksinya untuk bisa disampaikan. Tanggung jawabnya juga sudah mungkin tadi apa yang mau dilakukan beliau terkait dengan mungkin evaluasi hari ini yang disampaikan menjadi sebuah tanggung jawab untuk diperbaiki. Saya pikir alur ceritanya sudah sangat baik dengan teknik coaching, pendekatan coaching yang dilakukan Bu Sri Wahyuni. Terima kasih Pak sudah membantu Bu Sri Wahyuni dalam percakapan coaching ini. Saya kembalikan mungkin kepada Ibu Sri. Terima kasih kembali Pak. Baik, sekian dari saya observasi dan pasca observasi bersama dengan PP dan guru belajar. Terima kasih.